Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inadia Zahra Radlisa, NIM 185520125 dari kelas Lab Auditing B. Di sini saya akan menjelaskan modul 9 tentang penyelesaian audit. Saya akan share screen. Nah, di sini ada daftar jurnal koreksi 2018. Di sini ada 50 jurnal, 8. Nah, langsung saja kita ke neraca aset. Di sini ada as, lalu di sini ada kenaikan dan penurunan. Yang pertama ada aset lancar, kas dan setara kas. Per audit 2017-nya senilai Rp6.695.350 dan per audit 2018-nya Rp25.584.050 dan kenaikannya sebesar Rp42.111.300 dan persentasenya 62%. Ini dapat dari modul 4 halaman 82. Lalu untuk investasi jangka pendeknya 2017 senilai 1.200.000.000, 2018 senilai 1.709.500.000 dan kenaikannya senilai 509.500.000 dan persentasenya senilai 42%. Ini dapat dari modul 4 halaman 92. Lalu untuk piutang usahanya 2017 senilai 8.497.922.298 rupiah dan untuk 2018-nya 11.945.073.240 rupiah dan untuk kenaikannya sebesar 3.447.150.942, kenaikannya 41%. Ini dapat dari modul 2 halaman 23. 2017-nya senilai 65 juta dan 2018-nya senilai 100 juta, senilai 54%. Ini dapat dari modul 2 halaman 21. Dan untuk persediaannya per audit 2017-nya 8.167.030 rupiah dan untuk 2018-nya 58.366.667 rupiah dan kenaikannya senilai 18.366.667 rupiah. Kenaikan sebesar 46% dapat dari modul 5 halaman 100. Total aset lancarnya yang 2018 senilai 16.517.332.657. Ini dapat dari penjumlahan dari D7. Lalu kenaikannya dari 2017 ke 2018 senilai 4.838.547.979 rupiah. Lalu persentase kenaikannya sebesar 41%. Lalu di sini ada investasi pada entitas asosiasi. Untuk 2018-nya 2017-nya kosong 0 dan kenaikannya senilai 425.200.000. Tetapnya di sini ada harga perolehan di sini ada 2018 yaitu 6 miliar ribu. Lalu kenaikannya yaitu senilai 2.395, persentasenya 54%. Ini dahan 17-nya 472-nya 781.542.167. Untuk kenaikan persentasenya, untuk kenaikan nominalnya 309 juta 74.167 dan persentasenya 65%. Ini dapat dari modul 7 halaman 114. Lalu ada nilai bukunya 2017 nilai 3.931.202.000 rupiah dan 2018 6.017.526.833 rupiah. Di sini kenaikannya senilai 2.086.330 rupiah dan kenaikan sebesar 53% dari modul 7 halaman 114. Nah, di sini ada aset lainnya yaitu 2017 nilai 386.573.000 sedangkan 2018-nya senilai 0. Jadi di sini tidak ada kenaikan, berarti di sini mengalami penurunan sebesar 386.573.000. Jadi penurunannya sebesar 100%.
Lalu di sini ada total aset. Total aset 2018 senilai 22 miliar 960 juta 59.490 rupiah, dan kenaikannya dari 2017 senilai 6 miliar 963 juta 499 yang 44%. Lalu kita ke ini kewajiban jangka pendek ya. Pinjaman bank dan curukan di sini 2017 dan naikkan. Lalu untuk utang usaha di sini nilai 1 miliar 259 juta 306.100 rupiah. Jadi kenaikannya itu senilai 191 juta 102.000 dapat dari modul 3 halaman 60. Lalu untuk utang lain-lain 2017-nya 29.185.800 dan per 2018-nya ini sangat naik banyak sekali senilai 191.193.058 rupiah. Jadi kenaikannya itu banyak senilai 162.007.258. Jadi 555%. Ini dari neraca klien buku 1 halaman 13. Lalu untuk utang pajak di sini langsung 2018-nya di sini senilai 1 miliar. Jadi di sini 1 miliar 1.336.553 rupiah. Jadi selisih kenaikannya yaitu 867.582.806 rupiah, dan persentasenya 649%. Ini lalu biaya yang masih harus dibayar yaitu yang 2018 ini ada 59.212.510 rupiah, dan persentasenya 159%. Di sini ada jurnal dapat dari jurnal koreksi modul 3 halaman 53. Langsung ya terlihat 2018 juga beda. Di sini langsung 1.299.438.759 dan kenaikannya sebesar 466.134.596 rupiah. Di sini persentasenya sebesar 56%. Ini dapat dari neraca klien buku 1 halaman 13. Saya lupa untuk menjelaskan dari mana kita dapat persentasenya ini, dan kewajiban ini sama ya, perhitungan persentasenya ini dapat dari selisih 11. Nah, lalu ketemu persentasenya. Nah, ini dapat dari neraca klien buku 1 halaman 13 ya, itu tadi ya. Lalu langsung lanjut ya, 2018 senilai 68.480.000 rupiah. Lalu kenaikannya senilai 37.760.000 rupiah dan persentasenya 123. Lalu total kewajiban jangka pendek ini semua 1.470 rupiah 6 sampai di 12. Ini dijumlahkan semua dari pinjaman bank hingga utang sewa pembiayaan. Nilai 1.333.799.770 rupiah. Di sini persentasenya 75%. Lalu lanjut ke kewajiban jangka panjang. Di sini sudah terlihat, sudah beda, yaitu 10.175.357.444 rupiah dan mengalami kenaikan sebesar 1.940.004.800 rupiah. Di sini persentasenya senilai 24%. Ini dapat dari neraca klien buku 1 halaman 13. Lalu utang sewa pembiayaan 2018 di sini 16 juta. Lalu selisihnya ini mengalami penurunannya, penurunan senilai 4.480.000. Jadi persentasenya mengalami penurunan sebesar 22%, dan ini dapat dari modul 7 halaman 119. Lalu total kewajiban jangka panjangnya ini senilai 10.191.350.444 rupiah. Ini dapat dari sewa pembiayaan. Lalu kenaikannya selisih 2017 ke 18-nya itu senilai 1.935.524.800. Lalu untuk ekuitasnya sendiri, modal saham senilai nominal 2.200 per sahamnya sama ya, 2.220 juta rupiah dan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, jadi persentasenya 0. Lalu saldo labanya ini 2018 sebesar
6.974.924.978 dan di sini mengalami kenaikan 3.455.152.644 dan mengalami kenaikan 107%. Ini dapat dari neraca klien buku 1 halaman. Total ekuitasnya di sini 8.894.900.000 modal saham ditambahkan dengan saldo laba. Saja terlihat 23.121.036.892. Jadi di sini ada selisih dengan 2017 dan mengalami kenaikan sebesar 7.124.477.214 rupiah dan mengalami. Lalu kita menuju laporan laba ruginya. Ini juga sama, perhitungannya tetap. Jadi penjualannya 2018 ini juga mengalami kenaikan ya. Di sini senilai 42.773.834.000. Di sini kenaikannya sebesar 12.152.236.150 rupiah dan persentasenya 40%. Di sini dapat dari modul 2 halaman 38. Lalu untuk beban pokok penjualannya 2018 77.959 dan untuk kenaikannya sebesar 8.369.746.369.746.491 rupiah dan kenaikan persentasenya sebesar 34. Lalu untuk laba brutonya sendiri di sini senilai untuk 2018-nya senilai 9.520.556.041 rupiah. Ini didapatkan dari penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan. Lalu untuk kenaikannya sebesar 3.789.489.659 rupiah dan kenaikan persentasenya 66%. Lalu beban usaha di sini diketahui 2018 2.416.167.213.773 rupiah, kenaikan persentasenya 48% dan ini didapatkan dari modul 8 halaman 125. Lalu untuk laba usahanya sendiri di sini 2018 senilai 6.774.390.200. Kenaikannya sebesar 2.895.275.886 rupiah dan untuk persentasenya 75%. Lalu untuk laba rugi pendapatan dan beban lain-lain di sini ada laba rugi aset tetap. Untuk 2017-nya tidak ada dan 2018-nya min 2.500.000 jadinya mengalami penurunan juga 2.500.000. Ini dari neraca klien buku 1 halaman 14. Ini mengalami kenaikan juga. 2018-nya senilai 120.500.600 rupiah dan kenaikannya sebesar 15.200.000, persentasenya sebesar 14%. 9.696.765 rupiah dan mengalami penurunan juga senilai 1.042.265. Untuk persentasenya sendiri 12%. Lalu untuk beban bunganya ini senilai untuk 2018 senilai 2.101.607.415. Lalu untuk kenaikannya senilai 215.207.415 dan persentasenya senilai 11%. Senilai 2.209.911.250 rupiah. Ini didapatkan dari asing, pendapatan bunga dan bukan bunga. Lalu di sini ada kenaikan senilai 226.865.150 rupiah dan persentasenya sebesar 11%. Lalu ada laba sebelum pajak. Di sini senilai 4.564.478.978 rupiah didapatkan dari laba usaha dikurangi dengan beban lain-lain. Lalu dengan kenaikannya sebesar 2.646.410.736 rupiah. Lalu persentasenya 141%. Di sini ada beban pajak penghasilan senilai 1.074.877.892. Dan untuk
Kenaikannya senilai Rp637.541.120. Presentasinya senilai 146%. Untuk laba netonya sendiri senilai Rp3.489.601.086. Di sini diperoleh dari laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan. Untuk kenaikannya sendiri yaitu Rp2.030.869.616. Presentasinya 139%. Mohon maaf, Bu Sulis, jika tidak nyaman dengan videonya karena memang kondisi saya sedang flu. Mohon maaf jika videonya kurang nyaman untuk didengar. Mohon maaf, saya lanjutkan. Untuk 18, di sini ada setara kas. Di sini langsung kita cek 2018 senilai 25.584 sekian. Apakah sama dengan untuk itu kita cek ya, ini sama ya, aset lancar yang dibatasi penggunaannya. Ini senilai 1.450.000.000. Dan untuk investasi saham tersedia untuk dijual senilai 265 juta, piutang usaha 11 miliar, aset 9 ini piutang. Untuk piutang lain-lain di 10 2.678, 11 juga neraca sekian. Lalu untuk biaya dibayar di muka 12. Nah, ini sama ya. Dan untuk jumlah aset lancarnya 2018 senilai 16 miliar 522.832.657 rupiah. Dan untuk aset tidak lancar, di sini ada investasi pada entitas asosiasi. Nah, senilai 425 juta. 15 ini, di sini 6 miliar sekian dapat dari, nah ini 6 miliar 17 juta sekian, 17 juta sekian. Jumlah aset tidak lancarnya senilai 6.442.726.833 rupiah. Ini dapat dari ditambahkan aset tidak lancar lainnya. Begitu juga yang aset lancar tadi dibayar di muka. Lalu untuk kewajibannya kita cek, kewajiban jangka pendek, utang cairkan oke sama. Lalu untuk utang usaha pihak di 7. Lalu untuk utang lain-lain 191.193 sekian. Cek di 8. Utang lain-lain ya sama. Lalu biayanya masih harus dibayar 15 juta, kita cek. Lalu utang sewa pembiayaan 68 juta sekian. Nah, seperti itu. Seterusnya ini tinggal. Dan untuk jumlah kewajiban jangka pendeknya senilai 4.035.754.470. Dan hingga kewajiban jangka pendek lainnya dijumlahkan, ketemu hasilnya jumlah kewajiban jangka pendek. Dan jangka panjang ini 10.175.357.444 rupiah. Juga ada ini juga dari neraca utang sewa pembiayaan kewajiban imbalan pasca kerja di sini 16 juta. Nah, terus jumlah kewajiban jangka pendeknya, mohon maaf, jumlah kewajiban jangka panjang ya ini sebesar 10.159.357.444 rupiah saham senilai 2.220.000.000 dan saldo labanya senilai 6.674.924.978 ya. Jadi jumlah ekuitasnya senilai 8.899.924.978. Lalu jumlah kewajiban dan ekuitasnya jadinya total kewajiban jangka pendek ditambahkan kewajiban jangka panjang ditambah dengan jumlah ekuitas senilai 23.121.036.892 rupiah. Lalu kita masuk ke laporan 2018. Di sini ada pendapatan usaha itu. Ini tinggal ngeling dari laporan laba rugi, yaitu senilai 42.073.834.000. Lalu untuk beban pokok usaha juga sama, ini dari laporan laba rugi juga,
23.253.277 sekian. Lalu laba bruto ini 9.520.556.041 rupiah. Ini didapatkan dari pendapatan usaha itu dikurangi. Lalu beban usaha di sini senilai 2.746.165.813. Lalu untuk laba usaha sendiri di sini yaitu senilai 6.774.390.228. Di sini didapatkan dari laba bruto dikurangi dengan beban usaha. Nah, untuk pendapatan beban lain-lain, di sini ada kerugian keuntungan selisih kurs, diketahui Rp120.500.600. Untuk kerugian keuntungan aset tetap diketahui min Rp2.500.000. Untuk pendapatan bunga diketahui min Rp9.696.000. Dan seterusnya, untuk beban bunga juga diketahui Rp2.101.607 sekian. Lain-lain itu ini penjumlahan dari kerugian keuntungan selisih kurs, keuntungan aset tetap, pendapatan bunga, beban bunga, ini dijumlahkan semuanya. Lalu untuk laba sebelum pajak di sini senilai Rp4.564.478.978 Ini didapatkan dari laba usaha dikurangi beban lain-lain. Seperti itu. Lalu ke beban pajak penghasilan ya. Beban pajak penghasilan ini didapatkan dari laba rugi juga. Laporan laba rugi itu senilai Rp1.074.877.892. Nah, ini ada laporan itu. Laporan itu senilai Rp3.489.601.086 ini didapatkan dari. Lalu ke laporan ekuitas 2016 sampai 2018. Nah, di sini saldo sahamnya diketahui Rp2.220.000.000, saldo labanya diketahui Rp1.761.040.864. Jadi jumlahnya Rp3.981.040.861 halaman 23. Maaf, saya izin. Lalu lanjut, saldo labanya diketahui Rp1.498.731.470 dan jumlahnya sama Rp1.458.000.000 sekian. Jadi untuk saldo 31 Desember 2017 ini modal sahamnya Rp2.220.000.000 dan saldo labanya ini saldo laba 2016 ditambahkan dengan laba itu dan jumlahnya Rp3.219.732.334 dan untuk jumlahnya Rp5.439.700. Laba netonya Rp3.489.601.086 dan jumlahnya juga sama. Untuk yang saldo 31 Desember 2020 juta dan saldo labanya ini didapatkan dari saldo laba 2017 ditambah dengan laba itu senilai Rp6.709.423.420 dan jumlahnya senilai Rp8.929.373.420. Ini penjualan dari modal saham ditambahkan dengan saldo laba. Laporan arus kas ini penerimaan kas dari pelanggan, langsung aja arus kas dari aktivitas operasi ya. Penerimaan kas dari pelanggan ini senilai 42.862.867.000 untuk pembayaran kas kepada pemasok senilai 33 sekian, untuk karyawan dan lain-lain 2.532.754.289. Untuk arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi di sini 7.155.639.752. Lalu untuk ada pembayaran untuk pembelian aset tetap senilai Rp6.021.285.833. Di sini ada pembayaran kembali pinjaman bank
pembayaran kembali pinjaman bank ini senilai Rp461.654.596. Dan di sini ada sewa pembiayaan juga senilai senilai 104.848.235. Maaf, Bu Suli, saya izin kamar mandi sebentar. Saya jeda. Baik, saya lanjut. Itu tadi sampai arus kas neto yang digunakan. Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaannya. Di sini senilai Rp377.197.169. Di sini ada penurunan kenaikan neto kas dan setara kas senilai Rp7.487.290, dan di sini ada kas dan setara kas awal tahun senilai Rp67.695.350 sekian, dan transaksi non kas senilai Rp110.015.833. Di sini kita langsung ke informasi pos laporan keuangan. Di sini ada kas dan setara kas. Di sini ada kas besar, diketahui langsung 2018 senilai 10.900, AB 13.391.410, dan Bank Lopo Rp407.360, dan jumlahnya senilai Rp25.586.068. Di sini tahun 2018-nya dapat dari modul 4 halaman 82 ya, buku 2. Lalu untuk penjumlahnya ya dari kas besar tambah kas kecil, ditambah bank cap, tambah bank lupo. Lalu untuk aset lancar yang dibatasi penggunaannya, di sini PT Bank CAB Jakarta 2018 diketahui 1.709.500.000. Di sini ada di modul 4 halaman 92 buku 2. Lalu untuk investasi pada saham, di sini ada PT Gudang yaitu 167.500.000, dan PT Garam 102 juta, dan jumlahnya 269.500.000. Di sini ada di modul 4 halaman 93 buku 2. Lalu ada piutang usaha pada pihak ketiga senilai 187.673.240 dan ini dijelaskan pada buku 2 halaman 151. Lalu persediaannya, barang jadi ada senilai 1.762.171.000, barang dalam proses 305.107.800, bahan baku 527.156.300, dan bahan pembantu 126.843.600. Ini juga dijelaskan pada buku 2 halaman 151. Ini dengan jumlah 2.721.278.700. Lalu selanjutnya ada investasi pada entitas asosiasi. Ada PT PUH, di sini kepemilikannya 10% dan nilai tercatatnya 2018 senilai 100 juta. Lalu untuk ada PT Piklet, di sini kepemilikannya sebesar 30% dan nilai tercatat 2018-nya Rp325.200.000. Untuk jumlahnya sebesar Rp425.200.000. Jadi juga sudah dijelaskan pada buku 2 halaman 151. Perusahaan mendapatkan dividen atas investasi yang dilakukan pada entitas asosiasi. Adapun dividen PT PUH 2018 senilai 20 juta, PT Piklet senilai 16 juta. Jadi jumlahnya senilai 36 juta. Lalu di sini ada aset tetap, yaitu ada tanah
Di sini ada saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir. Lalu di sini ada tanah. Tanah di sini senilai 2 miliar. Ya, tetap 2 miliar. Lalu ada bangunan. Bangunan saldo awal senilai 1 miliar 350 juta. Ada penambahan 1 miliar 600 ribu. Mohon maaf, ada penambahan 1 miliar 600 juta dan tidak ada pengurangan. Lalu ada saldo akhir senilai 2 miliar 950 juta. Lalu ada mesin dan peralatan, saldo awal 420 juta, penambahannya 400 juta, dan saldo akhirnya 820 juta. Dan ada kendaraan, saldo awal 550 juta 279 ribu, dan penambahannya 400 juta 629 ribu, dan saldo akhirnya 990 juta 908 ribu. Ada peralatan kantor juga, saldo awal diketahui 83 juta 390 ribu, dan penambahannya sebesar 1 juta, lalu saldo akhirnya 188.881.000. Nah, di sini juga ada akumulasi penyusutan. Untuk tanah tidak diakumulasi penyusutan ya, dan untuk bangunan di sini saldo awalnya 135 juta, lalu ada penambahan 147.500.000. Jadi saldo akhirnya 280.500. Untuk mesin dan peralatan di sini saldo awal 84 juta, lalu ada penambahan 62 juta. Lalu ada saldo akhir 146 juta. Lalu ada kendaraan senilai 220.111.400 dan ada saldo akhir 349.000. Di sini ada peralatan kantor juga 33.356.400 dan penambahannya sebesar 400 dan saldo akhirnya 87.810.800. Untuk nilai bukunya sendiri, tanah 2018-nya senilai 2 miliar. Untuk bangunan 2.667.500.000. Untuk mesin dan peralatan 674 juta, kendaraan 430.559.000 dan peralatan kantornya 101.070.200. Lalu di sini ada utang usaha. Utang usaha pada pihak ketiga 2018 nilai 1 miliar 259.306.100 rupiah, dan di sini ada di halaman 60 buku 2. Lalu utang pajak perpajakan. Di sini ada PPh pasal 21 2018 senilai 21.270.100.000, PPh pasal 25 981.066.800 rupiah. Dan untuk 29 PPh 29 tidak ada. Lalu untuk pajak pertambahan nilainya sendiri sebesar 17.806.503 rupiah. Lalu ini jika dijumlahkan menjadi 1.020.553.680 rupiah. Ini dapat dari modul 8 halaman 127 di buku 2. Lalu perhitungan pajak penghasilan. Nah, ini ada rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan laba menurut laporan keuangan sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut. Jadi di sini adalah laba sebelum pajak penghasilan badan senilai 4.530 juta, mohon maaf, 4.530.030.536 rupiah, dan di sini ada pendapatan bunga yang telah dikenai pajak final. Di sini min 9.928.491 rupiah. Dan di sini juga ada selisih penyusutan aset tetap menurut fiskal atas penyusutan aset tetap. Menurut laporan keuangan di sini min 181.245.858. Lalu di sini ada selisih beban sewa pembiayaan menurut fiskal atas beban sewa pembiayaan menurut laporan keuangan. Di sini senilai min 32.015.533 rupiah. Lalu lanjut ke utang bank. Di sini ada utang bank jangka pendek. PT Bank CAB Tbk ya. 2018-nya senilai 1.299.438.759. Lalu ini dapat dari buku 2 halaman 140. Untuk utang bank jangka panjang PT Bank CAB senilai 10.175.357.444 rupiah, dan ini dikurangi bagian jatuh tempo dalam setahun. Lalu ini langsung saja jumlahnya 11.474.796.203 rupiah.
Nah, ini beban bunga yang dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan 2000 masing-masing sebesar 2.101.607.415 dan 1.386.400.000. Nah, di sini ada modal saham juga. Modal sahamnya pemilikan saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 17 sebagai berikut. Di sini ada PT SWAT 500 lembar, presentasinya 50% dan nilai nominalnya 1.100.000.000. Untuk PT TAPE 450 lembar, presentasi 45% dan nilai nominalnya 999 juta. Lalu Ibu Melinda 50 lembar, presentasi 5% dan nilai nominalnya 111 juta. Ini ada di buku 1 halaman 17. Lalu jumlahnya di sini 1.000 lembar dan presentasinya 100% dan nilai nominalnya 2.200. Untuk bahan pokok penjualannya, langsung persediaan awal 338.871 sekian, pembelian selama dan berjalan 31.844 juta sekian, tersedia untuk digunakan 32.183 juta sekian, lalu dikurangi persediaan akhir sebesar 666.349 sekian, dan bahan baku dan pengeluaran yang digunakan itu sebesar 31.517 juta sekian, dan tenaga kerjanya 1.991 juta sekian tenaga. Lalu untuk overhead-nya 284.633.000 sekian. Lalu jumlah beban produksi 33.792 juta sekian. Lalu barang dalam proses produksi awal di sini ada 334.980.000 sekian, dan ini totalnya sebesar 34.127.971.524 rupiah. Lalu untuk dikurangi barang dalam proses produksi akhir 31 Desember ini sebesar 305.107.800. Beban pokok produksinya 33.822 juta sekian, lalu ditambah barang jadi awal tahun Januari ini 1.134 juta sekian, dan barang jadi tersedia untuk dijual 34.957 juta sekian, lalu dikurangi barang jadi akhir 31 Desember 1.778.081.000. Lalu yang terakhir beban pokok penjualannya itu 33.179.997.999. Dan ini dapat dari buku 2 halaman 155. Lalu ada beban usaha. Beban usaha di sini ada gaji yang 2018 itu dapat dari ini ada gajinya sebesar 1.041.074.000. Terus ada kesejahteraan karyawan 315.845.000 sekian. Ada iklan 217.842.000 sekian. Ada beban perjalanan 187.952 sekian. Ada imbalan jasa konsultan 20.400.000. Ada premi asuransi 39.300.000. Ada representasi dan jamuan sebesar 66.465.000. Ada sumbangan 21.500.000. Lalu ada alat tulis dan biaya kantor sebesar 70.851.500. Lalu ada pos dan telepon komunikasi. Ini ada 32.500.600. Lalu ada listrik dan air 12.500.000, ada penyusutan sebesar 354.691.800, dan ini tidak ada berita tak tertagih. Terus ada sewa sebesar 26.666.667, dan beban bank dan lain-lain itu sebesar 169.987.545. Di sini lalu dijumlahkan semuanya mulai dari B3 hingga B18. Ini ketemu hasilnya 2.577.580.061 rupiah. Ini yang 2017 ini dilihat di buku 1 halaman 16, dan yang 2018 ini dapat di modul 8 ya, halaman ini untuk manajemen letternya. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Jika
ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan jika ada kurang nyaman dengan video saya juga mohon maaf, Ibu Sulis. Ngapunten sangat, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.